Headphone kecil ini tuh open back loh. Ini KPH 40 dari KOS. Hi, how are things going? You watching Fernanda Gunson's YouTube channel. This is Fernanda Gunson's YouTube channel. Beneran open back ini, karena desainnya aja dia di pinggir-pinggirnya sini ya. Ada kayak bolong-bolongan gitu. Nah itu suara drivernya pasti bakal keluar. Mau lu dengerin di volume yang agak moderate, nggak terlalu kencang pun, dia tetap bakalan bocor keluar. Terus tapi ini headbandnya bagus ya, sturdy. Kalau lu udah buka gini, dan itu dia ngunci, ngelock gitu. Desain seperti ini tuh lu mungkin pernah lihat di filmnya Guardians of Galaxy, si Star-Lord-nya tuh pakai yang kayak begini-begini lah headphone-nya. Atau di film Gran Turismo itu si pelatih drivernya juga pakai headphone jadulnya Sony gitu ya. Kalau nggak salah tuh seri MDR3. Ini yang ada oren-orennya. Si Star-Lord juga pakai ya. Nah ini si Star-Lord pakai headphone apa ini gue juga nggak tahu. Ini kayaknya kayak Walkman juga atau apa nih, Excuser Star-Lord headphone. Wah. KOS sendiri juga punya headphone yang kayak begini persis ya. Di tahun 1982 itu seri P19 on ear terus dengan headband seperti ini. Ini desainnya ada yang warna hitam, ada yang warna beige ya, rhythm beige. Gua ambil yang ini aja kayak lebih vintage aja gitu, unik warnanya, dan si penanda merah itu selalu kanan dan biru selalu kiri biasanya ya. Ada warnanya terang jelas di sini. Kalau di yang hitam tuh nggak ada dia. Ini tuh headphone-nya kabelnya itu ada yang Type C, ada yang 3,5 juga, dan dia tuh di split di bagian sininya. Jadi di sini tuh ada kayak jack female. Jadi nanti kalau lu mau ganti kabel bisa colok langsung ke sini gitu. Kayak Porta Pro juga mirip lah, itu saudaranya. Kayak gini kabelnya, ini yang 3,5, USB-C. Oh, Lightning juga ada tuh. Jadi konektor sendiri, dan ini ukurannya 2,5 tapi TRRS kalau nggak salah. Jadi susah, makanya punya gua mod sebenarnya jadi detachable, nanti gue ceritain. Fittingnya sih asik-asik aja ya, unik gitu. Ini juga perlu di break in kalau di kepala gede, agak ditarik-tarik aja. Gue pakai langsung ke kepala gua, itu sebenarnya agak nggak nyaman ya kalau udah agak lama. Mungkin kalau udah setengah jam lebih itu bisa jadi pegel, tapi mungkin kalau udah sering ditarik dibuka akan lebih nyaman ya. Dan lu ngerasain body dari si drivernya, si lempengan ini yang plastik ini, itu kerasa agak neken juga ke telinga lu. Walaupun udah di headband yang paling atas sekalipun, yang paling luas ya, itu tetap bakal ngejepit. Nah, tapi suaranya sih oke banget ya. Kalau menurut gue sih untuk harganya yang cuma 900.000, suaranya oke banget. Mungkin kalau di luar negeri belinya mungkin bisa di 700-800.000 maybe, I don't know. Tapi ini untuk harganya cakep banget, suaranya open back. Jadi rasanya tuh suara di luar kepala lu ya, nggak di dalam kepala lu. Jadinya stagingnya tuh lebar gitu kesannya. Nah, tapi kalau dari sisi tuningannya sebenarnya warm aja, warm. Dan kalau kita lihat grafnya ya, ini dibandingin juga sama Porta Pro, seperti ini kurang lebih. Ada bump di mid bass-nya ini yang gua ngerasa di 100 Hz, 200 Hz bener. Ini agak boosted di sini ya. Gue coba EQ juga di sini, kalau gua kurangin tuh lebih enak, lebih neutral, dan sub bass-nya jadi lebih berasa dibanding mid bass-nya gitu. Di sini ada 5 to 6 kHz upper mid range boost. Nggak setajam ini kelihatannya kok sebenarnya. Di telinga sih nggak piercing sama sekali menurut gue. Ini tetap warm dan ada mid bass boost ya. Kalau dibandingin sama KOS Porta Pro, sebenarnya dari sisi fittingnya aja sih. Nah, bedanya tuh di fittingnya, si KPH 40 ini kalau lu geser-geser ini tuh lebih gampang digesernya. Pas udah dipasang di kepala lu juga dia ngunci di settingan terakhir yang udah lu adjust gitu. Nah, kalau di Porta Pro itu lu mesti apa ya, kalau kata orang tuh suka dikasih kaitan gitulah, hansaplas kayak atau apa biar dia nyangkut gitu, kalau nggak salah kayak gitu perbedaannya. Kalau gue pribadi sih demen ambil yang KP40 karena desainnya mirip yang kayak di si Star-Lord ataupun di Walkman jadul gitu ya, lebih culturally relevant gitu ke vintage headphones. Beneran suaranya cakep kalau menurut gua, open back, warm. Cuma yang sulit itu driverability-nya kalau menurut gua. Pas gua pakai kabel bawaan 3,5, itu warm-nya berasa warm banget. Terus mid bass-nya berasa banget juga.
Nah, tapi pas gua ganti ke kabel 4,4 ya balance, lebih well controlled, clarity-nya juga lebih dapet. Gua pasangin ke Walkman gua, Walkman yang zaman sekarang ya, ini ZX707 ya. Di sini tuh gua udah pakai 4,4 balance aja, menurut gua mid bass-nya juga masih berasa banyak gitu ya, mid bass quantity-nya di 100 Hz, 200 Hz gitu. Mungkin perlu high gain gitu baru baru pas gitu di volume-volume tertentu gitu. Tapi ketika gua colokin ke DAC gua, DAC M si ini X2 XD05 Pro, di sini jadi cakep banget. Jadi bener-bener bagus. Waduh, terang jelas. Mid range jadi bagus, mid bass-nya jadi nggak kebanyakan kalau menurut gua, kuantitasnya juga. Clarity-nya juga lebih dapet ya. Gua nggak perlu mode high gain juga, di sini mode normal aja itu udah nendang banget gitu output powernya. Dia punya, oh iya gue lupa jelasin ya, dia punya impedance di 60 ohm dan sensitivity di 111 ya kalau nggak salah. Nanti gue taruh di informasinya mungkin di sekitaran sini ya, nanti gue taruh. Nah tadi gue udah ceritain ya kalau gue ganti kabel itu jadi detachable ya. Nah itu gue mod, itu di mana gue nggak mod sendiri karena gue nggak ngerti. Itu ada di Hertz Garage, ini di Tangerang Selatan sih, di daerah Gaplek atau dekat-dekat Pondok Cabe gitu ya. Atau lu ke Instagramnya kalau mau tanya-tanya ke Guiltorin, Om Sandi nih. Ini biasa bikin kabel juga atau nge-mod headphone jadi detachable tuh dia bisa. Nih kayak kayak lu mau headphone Audio Technica kayak Sony MDR7506 juga bisa dibikin detachable sama dia. Ya. Beyer Dynamic juga bisa sama dia nih. Coba tanya-tanya aja ke beliau ini ya. Ini cukup legend lah orangnya. Nah, kenapa gua mod? Apakah for the sake ganti kabel aja biar ngincer suaranya atau gimana? Yang jelas sih karena gua ngerasa 60 ohm itu lumayan agak sulit kalau gua pakai single ended atau 3,5 di Walkman gua. Apalagi Sony juga Walkman-nya sebenarnya nggak terlalu powerful ya, ZX707 tuh. Nah, jadinya gua mod aja biar dapat 4,4-nya sebenarnya. Gua pengen si powernya itu pas gitu di sini. Terus juga ya lebih gampang sih nemuin kabel kayak begini dibanding kabelnya si KOS yang TRRS terus 2,5 itu susah sih menurut gua. Jadi gue prefer kayak gini, MMCX itu lebih banyak. Kayak lu mau beli Sen akustik, lu mau beli Verus ya. Kabel-kabel di Indo bisa banyak custom, mau lu tupin, mau MMCX ya, cukup umum lah MMCX itu. Nah, sedangkan kalau misal earpads juga gampang diganti, lu tinggal kopek ini, terus udah cabut satu-satu gitu ya. Nah, ini tadinya gue mau langsung ganti ke Yaxi 4 Porta Pro. Ini juga bisa dipakai di KOS ini ya. Cuma lebih gede. Nih, gede banget. Sebenarnya lebih enak sih, cushionnya lebih enak. Cuma gue nggak sukanya item-item ini jadi lebih lebar gitu diameternya. Jadi sementara gue pakai ini dulu. Kalau ini mungkin udah tipis atau udah rusak ya baru gue gantilah ke si Yaxi Pads itu. Jadi cukup banyak yang bisa diganti. Lu bisa bikin detachable. Jadi kalau suatu hari kabelnya putus lu bisa langsung ganti, dan earpadsnya juga banyak sebenarnya, nggak mesti yang Yaxi sih. Yang Yaxi itu 200.000 ya di Beyond the Music. Tapi kalau lu mau ganti yang kayak murah-murah itu juga banyak yang under 100.000 atau under 50.000 ya. Cakep. Jadi longevity-nya aman lah. Headband-nya juga kuat kok ini. Ini besi, bukan plastik kayak KPH 30 yang seri sebelumnya. Oke, should you buy it? Gue sih nggak terlalu rekomen kalau lu bakal punya satu headphone for all. Alias lu nggak cuma hobi gitu. Kayak kalau lu bakal ngedit video, lu bakal main game sih bisa-bisa aja sih. Kalau lu bakal ngedit video, lu bakal rekaman gitu, itu kan nggak mungkin. Ini open back gitu. Ini juga kalau lu pakai di KRL empet-empetan gitu, terus volumenya agak kencang, itu pasti bocor, orang bakal denger lagu lu gitu. Jadi ini buat siapa? Ini menurut gue buat hobis aja, hobi orang yang demen hobi ngoleksi kayak looks-nya vintage gitu. Tapi suaranya beneran bagus, beneran nggak gimmick, open back enak, apalagi kalau lu drive-nya pas itu enak banget. Power output-nya kalau pas ya, suaranya bakal lebih mid range-nya lebih cakep lah menurut gua. Audiophile juga bisa ya, audiophile, orang yang hobi, yang butuh looks-nya juga bisa ya. Lalu alternatifnya apa di budget 900 ribuan ini kalau lu misalnya nyari headphone yang tadi gue bilang bisa buat produksi, rekaman, editing dan lain sebagainya. Yang pertama ada Vio GT1 ya. Ini enak banget, ini warm neutral, ini alternatifnya Audio Technica juga, M40 dan lain sebagainya. Build quality-nya juga bagus banget ini.
dan detachable cable, udah ada mikrofonnya, bisa buat main game, mixing, tracking ya, rekaman. Cakep ini, kalau menurut gua ini pilihan yang bagus banget kalau lu mau banyak kebutuhannya ya. Ini juga 900.000 seingat gua. Kalau lu mau open back beneran, SHP 9500, gua lebih rekomen ini dibanding 9600 yang cenderung lebih ngebass, sorry. Dan ini build quality-nya juga cakep banget. Ini open back newbie lah, ini di 1,5-an, oh salah, 1,4 gitu. Neutral to bright, suaranya enak buat main game, buat dengerin lagu juga enak, ya. Dan kalau lu demen dengan sejarahnya Sony atau headphone legendaris di dunia audiophile atau broadcast atau produksian, Sony MDR7506 ini menurut gue juga udah murah ya, sekarang 1,3. Ini build quality juga bagus, semua partsnya juga replaceable dan serviceable. Ini gue ganti earpads-nya ke Kito, tapi nanti gue mau nyobain earpads yang lain lah. Ini suaranya sih nggak terlalu neutral ya, justru agak boosted banget, di upper mid range-nya boosted, di sub-bass-nya juga boosted. Tapi lembek gitu bassnya, nggak yang super duper punchy, jadi tetap enak dengerannya. Ini monitor broadcast, musisi-musisi pakai juga di sesi-sesi rekaman ada lah. Cukup legendaris dan harganya juga terjangkau. Ya itulah tadi ya alternatifnya, beberapa opsi headphone lainnya yang mungkin lebih banyak mengcover segala jenis kebutuhan ya. Kalau ini kan lebih ke hobi aja sih menurut gua. Gua udah naruh link afiliasinya ada di deskripsi video di bawah ya, kalau kalian mau support. Atau kalian mau support lebih juga bisa Saweria. Jangan lupa follow, subscribe, dan komen aja kalian butuh di review produk apa lagi yang culturally relevant atau yang audiophile ataupun mungkin headphone yang buat mixing kah ya, bisa komen aja di bawah. I'll see you in the next video.